Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Narendra Ramadana Dawasa Putra dari kelas 2E nomor absen 14 dengan nomor induk mahasiswa 24410107005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar untuk mata kuliah PLC saya, di mana saya membuat sistem pembuatan atau pencetakan batako. Bahan-bahan yang digunakan adalah semen, pasir, dan air sebagai bahan dasar pembuatannya dengan takaran 3:4:1 dengan satuan yang digunakan adalah kilogram dan liter. Ini adalah resep atau takaran untuk masing-masing ukurannya. Untuk kecil itu 3:4:1, untuk sedang 4,5:6:1,5, untuk besar 6:8:2. Lalu diibaratkan debit keluaran valve bahan adalah 1 kilogram per detik dan 1 liter per detik. Di sini ada keterangan untuk lama mixer atau pengaduk bekerja. Di sini untuk pilihan ukuran kecil, mixer akan bekerja selama 10 detik, untuk ukuran sedang akan bekerja selama 12 detik, dan untuk ukuran besar akan bekerja selama 14 detik. Lanjut bagian alur kerja. Yang pertama, user akan menginputkan nilai target produksi palet. Jadi di sini dihitungnya per palet, bukan per bijiannya. Jadi biasanya untuk satu palet itu berisi 8 biji. 8 biji batako. Lalu tekan tombol start untuk menyalakan sistem. Setelah tombol start ditekan, pilih ukuran batako yang diinginkan. Lalu valve bahan akan terbuka sesuai resep seperti di atas ini tadi. Lalu mixer akan mengaduk bahan-bahan sesuai pilihan ukuran. Seperti ini tadi sudah dijelaskan. Lalu cetakan akan aktif atau turun selama 5 detik. Jadi 5 detik di sini itu proses si cetakan turunnya. Diibaratkan selama 5 detik baru cetakan dianggap siap untuk diisi. Setelah cetakan siap, valve mixer akan terbuka untuk mengisi cetakan selama 5 detik. Setelah itu mesin press akan aktif selama 8 detik lalu mati atau naik bersamaan dengan si cetakan ini tadi. Lalu conveyor utama dan subconveyor akan aktif untuk meneruskan palet ke proses selanjutnya. Jika sensor pemanas yang ada pada tengah-tengah yang ada pada konveyor utama mendeteksi, maka pemanas atau oven akan aktif dan pemanas ini akan baru mati saat target produksi terpenuhi. Jadi pemanas di sini bukan memanaskan sampai benar-benar kering, hanya pemanasan sementara untuk menjaga si bentuk keluaran daripada batakonya. Lalu step selanjutnya yaitu saat palet melewati subconveyor akan ada sensor untuk menghitung output palet. Siklus tersebut berulang hingga target tercapai. Jika target telah tercapai, sistem akan mengaktifkan mode pembersihan. Valve air akan terbuka selama 7 detik, lalu mixer aktif selama 10 detik, dan valve pembuangan akan terbuka selama 6 detik. Lalu buzzer akan nyala mati selama 6 detik sebagai penanda bahwa siklus telah selesai. Lalu tekan tombol reset untuk mereset nilai daripada timer dan counter sebelum memulai siklus baru. Untuk timing diagramnya seperti ini untuk perbagian ukurannya. Ini untuk ukuran yang kecil, ini untuk pilihan ukuran sedang, dan ini untuk pilihan ukuran besar. Nah, seperti tadi yang sudah ada pada alur, jika target terpenuhi, sistem pencucian akan aktif seperti ini. Untuk ketiga pilihan, sistem pencuciannya sama. Lalu ini ada daftar alamat yang digunakan pada ladder diagramnya. Ada 7 input, ada 19 output, 49 internal relay, 33 timer, 5 counter, 5 data memory, dan 2 special relay. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini.
Oke, selanjutnya akan coba dijalankan HMI-nya. Kurang lebih begini tampilannya. Nah, ini. Sebelum melakukan demo HMI, saya akan membicarakan terlebih dahulu bahwa di sistem ini ada satu kekurangan, yaitu pada bagian perhitungan output dan target paletnya. Jadi seharusnya misalkan kita inputkan nilai 2, seharusnya sistem menjalankan sehingga mendapatkan output palet sebanyak 2, 2 palet. Namun pada sistem ini output misal diberikan input 2, outputnya itu plus 1. Jadi misal inputnya 2, maka outputnya 2 plus 1 yaitu 3. Karena di sini menggunakan CNTR sehingga nilai nolnya itu ikut dihitung gitu. Oke, jadi langsung saja masuk ke bagian demo kita praktekkan. Jadi yang pertama inputkan target palet terlebih dahulu. Misalkan satu, baru klik tombol start ini untuk menyalakan dan mengonfirmasi. Setelah itu pilih ukuran. Nah, ini akan menyala. Nah, di sini ada tombol pause. Pause di sini untuk menjeda si sistem ini. Jadi dia akan berjalan lagi jika si pause ditekan lagi. Nah, ya baru akan lanjut. Lalu di sini sistem akan bekerja sesuai alur kerjanya tadi. Nah, di sini setelah mixer selesai mengaduk, cetakan akan turun dan jika siap akan diisi oleh si valve si mixingnya ini lalu baru dipres. Setelah dipres selama 8 detik, dia akan masuk ke conveyor. Nah, misal si sensor pemanas mendeteksi, si oven akan menyala. Lalu jika si counting di sini mendeteksi, dia akan mengurangi nilai si ini output paletnya. Nah, ini sesuai yang saya bilang tadi, nilai outputnya itu input plus satu gitu. Jadi jika kita inputkan satu, berarti satu tambah satu itu dua. Yang keluar itu dua. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini selain ini mengisi cetakan, lalu dipres. Setelah itu masuk ke sini lagi. Si oven ini baru akan mati saat target terpenuhi. Ini terpenuhi berarti lah, lalu akan mengaktifkan mode pembersihan. Air mengisi mixer dan diaduk baru dibuang melalui pipa atau valve pembuangan. Setelah selesai, si buzzer akan menyala. Nah, setelah itu untuk siklus selanjutnya kita harus reset terlebih dahulu. Untuk mereset timer dan counter semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan targetnya lagi. Nah, misalkan target satu ya, di sini start. Nah, pilih ukuran lagi. Ini. Nah, misalkan kita memencet tombol reset di tengah proses, ini akan mematikan seluruh sistem dan si sistem ini harus dinyalakan ulang lagi. Jadi dari awal gitu. Jadi tombol start lagi, lalu masukkan ini. Nah, si sensor ini juga tidak bisa aktif jika si conveyor belum menyala. Begitupun untuk bagian countingnya di sini tidak akan aktif. Nah, tidak berkurang. Nah, ini untuk prosesnya diselesaikan sampai sini. Ini akan bekerja juga untuk yang pilihan ukuran besar sama kurang lebihnya hanya berbeda di eh, takaran bahan dan waktu mixingnya. Ini dicetak, baru di sini berjalan. Si oven ini mendeteksi.
Nah, baru ini untuk countingnya. Itu sih untuk kurang lebih keseluruhan demonya. Ini kurang lebih seperti ini. Mungkin setelah ini lanjut ke ladder diagramnya ya. Diselesaikan dulu ini. Sampai sini dia kan mengapres, baru masuk ke si conveyornya baru aktif maksudnya. Nah, ini untuk counting. Nah, akan menjalankan pembersihan juga. Begitupun juga untuk yang si pilihan ukuran besar juga akan sama. Di sini setelah itu akan dibuang, lalu buzzer akan menyala. Ini buzzer menyala menandakan bahwa sistem sudah selesai mencapai si targetnya. Lalu untuk menginputkan baru, di reset lagi, lalu diinputkan lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk demonya, akan lanjut ke bagian ladder diagramnya. Baik, ini untuk ladder diagram yang saya bikin, yang saya gunakan tadi. Jadi di sini yang pertama untuk menyalakan sistem mesin, yang kedua untuk memilih mode ukuran, ketiga untuk counting. Nah, ini yang tadi pakai CNTR itu ya, jadi tidak pakai CNT, makanya nolnya jika dihitung. Setelah itu, ini akan masuk ke untuk ukuran kecil. Jadi, jika memilih ukuran kecil, maka sistem room 3 ini yang akan bekerja. Setelah itu, untuk ukuran sedang ini, lalu ini untuk yang ukuran besar. Lalu masuk ke untuk yang pengering, sistem pengering, lalu ini untuk rangkuman daripada output sistemnya dijadikan satu. Jadi agar lebih enak melihatnya, outputnya. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.